PCB atau yang lebih sering disebut printer circuit board. Dan kenapa harus ada PCB? Ini PCB dari adaptor charger ya. Dan kenapa setiap komponen elektronika itu ada PCB? Baik, oke. Coba kita bayangkan ya, kalau kita nggak ada PCB, pasti banyak kabel-kabel yang keluar dari setiap komponen elektronika kita, kabel-kabel. Dan kalau kita lihat juga pasti bingung kan. Jadi itulah fungsi PCB. Jadi kita bisa mengamatinya dengan baik ya. Dan di sini juga ada gambar untuk setiap komponennya. Jadi kita bisa lebih mudah. Untuk saya yang masih pemula, saya biasa menggunakan breadboard. Breadboard ini, papan breadboard atau project board itu bisa digunakan dengan mudah. Ini ada lubang dan setiap lubangnya ini ada sambungannya masing-masing. Dan kita bisa lihat ini ada kutub positif dan kutub negatif. Sama juga di bawah ini ada kutub positif dan negatif. Nah, di setiap kutub ini itu nyambung semua, jadi lurus sampai ujung itu nyambung. Dari sini juga negatif, dari ujung sini sampai sini itu nyambung semua. Dan kalau yang bagian tengah ini ada A B C D E dan 1 sampai 30. Begitu juga di bagian yang kanan. Nah, yang bagian huruf ini saling berhubungan. Jadi 1 A B C D A sampai E itu menyambung. Begitu juga nomor 2, 2A dan 2E itu berhubungan. Begitu terus sampai 30. Jadi lurus ini berhubungan. Dan kalau ini itu udah pisah. Begitu juga dengan yang kanan. Oke, saya akan melakukan eksperimen sederhana dengan breadboard ini. Saya masukkan saja baterai ini yang atas ini kutub positif, yang ada jaraknya ini, dan ini yang polosan itu negatif. Kutub positif saya masukkan ke kutub positif, dan negatif saya masukkan ke kutub negatif juga. Saya punya LED warna biru dan resistor 100 ohm. Nah, ini resistor 100 ohm ya. Jadi saya masukkan resistornya ke 5A dan 12A. Yang lurus ini tidak berhubungan ya. Dan saya masukkan LED yang bagian plus atau yang panjang itu di bagian sini yang kiri. Jadi saya masukin ke 12B yang negatif dan 13B yang positif. Untuk menghubungkan ini saya menggunakan kabel jumper male to male, kabel jumper male to male.
saya masukkan kabel oranye ke negatif, dan yang sisi lainnya ke E nomor 5. Dan ini yang positif, masukin ke sumbu positif, dan 13 yang E, sehingga LED menyala. Kita bisa lihat ya, ini E nomor 5 dan ini A nomor 5. Resistornya nomor 5A dan nomor 12A. LED-nya 12B dan 13B. Ini yang negatif dan yang positif ada di 13. Dan ini kabel yang warna oranye saya hubungkan ke negatif, dan ini masuk ke kutub negatif baterai, dan kutub positifnya saya masukkan ke kutub positif dan menuju ke kutub positif LED. Nah, misal kalau ini dibalik, yang tulisannya positif jadi negatif dan yang positif jadi negatif, tetap menyala LED-nya, jadi tidak berpengaruh ya. Oke, saya telah membuat sirkuit yang sederhana dengan breadboard, dan kalau saya mau membuat sirkuit ini menjadi lebih fix lagi atau nggak bisa diubah-ubah kayak tadi, yang ini bisa dicopot dan dipasang, ini bisa dicopot lagi, dipasang lagi. Saya pengen kalau ini itu udah fix, nggak bisa dicopot lagi, dan saya itu menggunakan PCB yang bolong-bolong kayak gini, jadi saya tidak perlu mendesain untuk PCB nya, jadi lebih gampang. Tapi untuk masukin ke PCB kayak gini, itu kalau PCB bolong itu kita perlu ngasih kabel-kabel lagi, karena PCB bolong itu semuanya kepisah, jadi tidak ada yang nyambung, semuanya ini pisah antara lubang ini, jadi kita harus kasih kabel atau kawat sendiri. Dan kalau masukin ke PCB itu kita perlu untuk menyolder, dan kalau menyolder itu butuh timah ya, timah untuk menempelkan ini, jadi kita tidak semudah untuk di breadboard. Karena di breadboard itu kita tinggal pasang udah jadi. Kalau di PCB kita perlu nyolder. Mungkin sekian untuk saya, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton.